trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga mau lihat dulu nih sebelum membahas chart ini lebih lanjut ya. Untuk news hari ini tuh kalau kita pantau belum ada ya, jadi belum ada news untuk hari ini. Kita coba make sure dulu di bintang 2. Oke, lagi loading, bentar. Nah, bintang 2 juga belum ada ya, gitu, untuk news untuk hari ini gitu teman-teman. Yang ada tuh besok ya, di hari Kamis ya, di sini. Kamis itu ada GDP, kalau kita pantau nih ya. GDP kuartal 1, report dari USD, kemudian ada dari Indonesia Jobless Claim ya kan nih. Jadi besok itu memang hari yang ditunggu-tunggu nih untuk kita semua gitu teman-teman. Kemudian ada crude oil inventory untuk besok teman-teman gitu. Oke, jadi untuk hari ini belum ada news ya, gitu, aman gitu. Sekarang kita lihat dari bagian chartnya, enaknya kita mungkin lihat dari si DXY atau indeks dolar ini dulu ya. Oke, indeks dolar kita pakai yang 4 hours gitu. Nah, di 4 hours ini ya, untuk si indeks dolar memang tergolong atau terpantau ini membentuk area struktur harga ya, downtrend ya untuk si DXY atau indeks dolar ini sendiri teman-teman. Walaupun memang kalau kita lihat nggak begitu bagus struktur harganya, tapi overall kalau kita pantau di sini lebih jelas ya. Kalau kita gabungin garis-garisnya, ini memang terpantau downtrend teman-teman di sini. Itu dimana dia membuat ini height-nya, kemudian ini low-nya, ini height-nya lagi, ini low-nya lagi, ini height-nya lagi gitu. Jadi height-nya dia itu semakin rendah gitu teman-teman. Walaupun kalau kita tarik trendline ya, kita tarik trendline begini nggak beraturan gitu kan. Tapi kalau kita bikin secara struktur harga ya, ini memang terpantau downtrend. Yang artinya secara sentimen ya atau secara technically ya di sini itu untuk si DXY ini ya potensi untuk break dari intraday main level dia di sini gitu di 104.14 sampai 104 gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan memang dia masih terpantau rebound ya dari level harga ini gitu. Dan saat ini itu masih cukup aman ya selama dia masih bertahan ya di atas channeling support trendline-nya dia gitu teman-teman. Nah, ini yang bahaya itu adalah ketika dia bisa break nih dari level harga 104.41 ya. Ketika dia bisa break dari level harga ini kan kalau kita ini support nih ya. Nah, ini support levelnya dia nih di sini. Nah, ini kalau dia bisa break dari bawah level ini, dia maka next target dia adalah di sini, intraday main level di 104.14 sampai 104 gitu teman-teman. Nah, ini kalau dia potensi untuk turun lagi nanti lanjut ke level harga 103.47 sampai 103.32 gitu di sini. The next targetnya dia untuk si DXY atau indeks dolarnya sendiri teman-teman. Di overall sih selama dia bertahan ya di atas intraday main level ini ya, yang dimana ini jadi patokan kuat kita, ini masih aman dan dia masih ada potensi untuk rebound kembali ke level 105.31 sampai 105.11 ya, dan juga tertingginya itu bisa ke 105.56 dan 105.68 kembali teman-teman gitu. Cuma memang kalau dilihat dari GDP yaitu agak kurang mendukung nih untuk si DXY. Jadi memang kalau saya lihat ya, ini sih baru pandangan saya, untuk GDP nanti dia potensi untuk turun kembali ke bawah gitu teman-teman. Oke, jadi gitulah, nanti kita lihat sih untuk hasil report GDP besoknya itu gimana. Oke, kemudian kita bahas lagi dari si XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Mungkin enaknya kita ambil dari intraday-nya dulu ya, dari daily-nya dulu ya. Nah, ini kalau di daily dia masih berkutik di level harga area resisten ya. Di sini yaitu di 2363 ya sampai 2343.39 teman-teman gitu. Jadi kalau kita pantau mereka orang masih belum bisa ya break atau naik ke atas 2363 ini sendiri teman-teman ya, ketahannya di situ. Dan
2343 masih jadi area support ya untuk si gold ini sendiri gitu. Kalau secara candle ya, last candle dia yang kemarin itu di sini ya, itu masih bullish candle ya, yang memang masih buyer dominance ya di sini. Lalu kalau kita lihat juga selama 3 hari berturut-turut dia rebound ya dari sini nih ya, kurang lebih dia reboundnya itu di level harga 2328 gitu teman-teman. Nah ini masih ada potensi naik kalau dia berhasil closing ya, untuk yang intraday nanti di 1 hoursnya masih closing di atas 2363 ya, bahkan dia akan naik kembali ya. Nanti next target dia itu bisa ke 2370 ya, sampai 2373 itu the next targetnya dia di sini. Oke, ini intraday resistennya juga nih di sini ya. Nah, sampai nanti the next targetnya lagi itu ada di 2383.94, yaitu ada di Fibo 38.2 itu teman-teman. Ya ini, jadi ini ada dua level yang harus kita pantau ya untuk gold hari ini ya. Pertama itu di 2373 ya sampai 2374, kemudian di 2383 gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita mau lihat dari intraday. Jadi kalau dari intraday ya di sini ini ada trend regression ya, trend regression ya di sini. Nah, trend regression ini kalian bisa ambil atau dapatkan di bagian trading view gitu. Nah, di sini ya regression trend ya, kalian boleh ambil di sini. Ya nanti kalian tarik dari sini ya, dari 24 Mei sampai ke level harga saat ini gitu teman-teman. Nah, ini nanti hasil tuh kayak gini gitu. Jadi ini kalau solusi ya, sebenarnya ada solusi untuk kita yang males buat trend line atau channeling harga, kita bisa pakai trend regression ini gitu. Nah, fungsinya apa untuk trend regression ini? Sebenarnya sama seperti channeling uptrend ataupun downtrend gitu. Oke, lanjut. Jadi di sini kita udah ada beberapa zona ya yang ingin saya sampaikan kepada kalian untuk yang kita perlu perhatikan untuk hari ini teman-teman gitu. Jadi yang pertama itu kita lihat ya, di sini terdekat itu ya, ini kan ada trend regression ya kan. Nah, di trend regression ini itu ada yang namanya center line-nya dia gitu. Yang kalau kalian perhatikan nih ya, yang warna garis putus-putus ini yang warna merah ya kan. Ini adalah center line-nya dia. Jadi ya selama harganya itu berada di bawah center line-nya dia ya, atau main level dari trend regression ini, itu dia condong untuk pergerakannya ke bawah gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case harga itu berhasil break di atas center line-nya dia ya, di atas garis merah-merah ini, berarti harga itu condong untuk naik ke atas gitu. Jadi itu fungsi dari warna merah dan juga warna biru dari si trend regression ini sendiri gitu teman-teman. Nah, sebenarnya untuk trend regression ini ya, itu kita bisa aplikasikan di semua jenis chart ya, baik itu di DXY, XAUUSD, EGBP USD, Euro USD gitu loh. Dan memang semua tren pun bisa kita aplikasikan gitu sebenarnya. Cuma ada memang in case contoh kayak DXY gini kan kurang rapi nih ya trennya gitu kan. Dia kurang rapi gitu. Nah, bisa nggak sih Bang ini kita aplikasikan menggunakan trend regression ini? Ya sebenarnya bisa aja gitu loh. Cuma nanti hasilnya itu tidak sebagus dari yang dihasilkan oleh si XAUUSD ini sendiri gitu. Ya kalau XAUUSD kan memang kebetulan trennya lagi rapi gitu kan. Jadi memang lebih bagus ya. Ini kena, ini kena, ini kena, ini kena, ini kena gitu. Nah, untuk si DXY ini itu nggak begitu rapi gitu. Jadi kayak ini ada keluarnya, sini ada keluarnya, ini ada keluarnya, terus ini nggak kena ya kan, bagian sini nggak kena gitu. Tapi tetap bisa kita aplikasikan gitu teman-teman. Cuma bedanya pengaplikasiannya di dalam candlestick ini tuh tidak begitu rapi gitu. Nah, ini ada beberapa zona yang perlu kita pantau ya, terutama sih zona yang bawah sini gitu ya. Jadi untuk zona pertama itu ada di 2350, 2354. Kemudian zona kedua itu 2337, 2341, dan zona ketiga itu ada di 2330 sampai 2325 gitu. Ya, zona ketiga ini yang terakhir dia rejection yang cukup kuat di sini ya teman-teman ya. Kemudian ini terjadi multiple rejection juga di area zona ini ya. Ini ada bullish engulfing ya kan. Kalau 2340 ini ya itu bertepatan dengan zona di sini. Kita 2343, 2340 ya. The last support ya di dalam Fibo-nya dia itu sendiri gitu teman-teman. Lalu untuk yang terdekat ini area breakout sebenarnya kalau yang ini gitu. Cuma ini terlalu high risk lah gitu ya teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat lagi di atas 2360 ya, ketika gold bisa break dari 2360 ke atas di sini, maka next level selling kita ada di sini.
yang 2370, 2373 ya kan di sini. Kemudian level kedua itu di sini 2380, 2383 ya. Kemudian yang ketiga itu di sini 2392 sampai 2395 gitu teman-teman. Jadi ya ada 1 2 3 ya. Kemudian untuk buy point ya, sebenarnya saya sih recommended kalau memang mau memang rejection cukup kuat ya, atau yang bahasanya lebih aman lah gitu, itu ada di sini. Ini 1, ini nomor 2 gitu teman-teman. Nanti untuk nomor 3-nya itu ada di sini 2315, 2308 gitu teman-teman ya, di bawah sini gitu. Kalau ini cuma seperti main levelnya dia untuk hari ini gitu ya gitu. Oke, tapi bisa nggak sih bang kita ngambil buy zone ya di main level ini? Bisa aja, asalkan ada konfirmasi gitu teman-teman. Cuma emang zona ini potensi ditembus sama si harga itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya ingin saya sampaikan untuk kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya, sampai jumpa pada video berikutnya.